Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah dan juga menjauhi segala larangannya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Kelak di yaumil qiyamah kita diberi syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan juga rekan-rekan semua yang menonton video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahudin dari kelompok 1, juga teman saya Sudaika Zulhimam dan Dia Khairunisa Fitria akan mempresentasikan sebuah materi, yakni penelitian agama dan juga model penelitian keagamaan. A. Pengertian penelitian agama. Muhammad Atha Mudzakkar menyatakan penggunaan istilah penelitian agama dan istilah penelitian keagamaan sampai sekarang masih belum diberi batas yang tegas. Penggunaan istilah penelitian agama sering dimaksudkan ke dalam istilah penelitian keagamaan, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini terdapat banyak pendapat para tokoh. Yang pertama yaitu ada Muhammad Atha Mudzakkar. Beliau mengatakan bahwa penelitian agama itu lebih mengacu kepada materi agama, sehingga sasarannya adalah ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan itu lebih mengacu kepada sistem keagamaannya. Pendapat yang kedua yaitu menurut Middleton. Beliau mengatakan bahwasanya keduanya itu tidaklah sama, dalam artian berbeda. Agama dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, yakni sudut pandang teologis, historis, komparatif, dan psikologis. Sedangkan keagamaan adalah sistem sosiologis, yakni suatu sistem organisasi sosial yang dapat dikaji secara tepat jika dapat diterima sebagai titik tolak. Jika usaha perbedaan yang dilakukan oleh Middleton itu dapat diterima, maka agama sasarannya adalah agama sebagai doktrin, sedangkan keagamaan sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Selanjutnya yaitu pendapat yang ketiga menurut Juhayya Espraja. Beliau mengatakan bahwa penelitian agama itu penelitian yang berisi tentang asal-usul agama, pemikiran agama, dan pemahaman agama oleh penganut agama tersebut terhadap ajaran yang ada di dalamnya. Sedangkan penelitian keagamaan adalah penelitian yang berisi praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan oleh penganut agama tersebut, baik secara individual atau kolektif. Penelitian agama Islam, objeknya adalah substansi agama. Yang pertama adalah kalam, kedua fikih, ketiga akhlak, keempat tasawuf. Dan penelitian keagamaan Islam, objeknya adalah agama sebagai interaksi sosial. Model penelitian keagamaan, yang pertama analisis sejarah, kedua analisis lintas budaya, ketiga eksperimen, meneliti, menelaah, mengkaji suatu hal tertentu, yang keempat observasi,
partisipatif. Yang kelima, riset survei. Keenam, analisis isi. Yang ketujuh, grounded research. Nah, itu adalah model penelitian keagamaan. Mengenai analisis sejarah, yakni dalam hal ini sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga, suatu peristiwa, dan lain-lain. Karena adanya suatu peristiwa ataupun kegiatan di masa sekarang pasti karena adanya sejarah. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri hal yang lain. Adapun analisis lintas budaya dengan membandingkan pola-pola keagamaan di daerah kebudayaan, sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosial kultural secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun, dalam beberapa hal, eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Yang keempat, observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Yang kelima, yaitu riset survei. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari satu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atau penduduk satu kota atau desa. Yang keenam adalah analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin maupun deklarasi teks dan yang lainnya. Yang ketujuh, grounded research. Titik berat penelitian grounded research adalah pada pendekatan yang bersifat kualitatif. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara bebas, di mana para peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori atau hipotesis yang akan diuji, melainkan bertolak dari data yang dikumpulkan. Berkenaan dengan penelitian ini, Glaser dan Strauss mengatakan bahwa grounded merupakan reaksi yang tajam dan sekaligus menyajikan jalan keluar dari stagnan teori dalam ilmu sosial dengan menitik beratkan pada sosiologi.